Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, pertama dan paling utama sekali marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan tugas pekanan kita, yaitu tugas mata kuliah tafsir Tarbawi yang diampu oleh Bapak dosen kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Zulheldi Hamzah MAG. Salawat dan salam tak lupa kita hidayahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah berusaha hamba umatnya dari zaman jahiliyah sampai zaman terang menerang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata al-muqaddimah, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita, materi ayat ke-10, yang mana surat Al-Hujurat ayat 11, ayat 12 dan ayat 13. Untuk sebelum itu izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu ayat yang ingin kita tafsirkan nantinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, sudah terbacakannya ayat yang kita tafsirkan, yaitu surah Al-Hujurat ayat 100, ayat 12 dan juga 13. Dan setelah itu izinkan juga Anda untuk membacakan arti dari ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka atau menduga-duga. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu. Bahwasanya sesungguhnya ba'dadh-dhanni, beberapa prasangka atau kita bersangka buruk pada seorang itu adalah dosa dan juga wala tajassasu, dan janganlah kamu memata-matai, mengamati atau memperhatikan orang itu karena saking prasangka buruknya kita. Wala yaghtab ba'dukum ba'dhan, dan janganlah kamu menggunjing atau menggibahi
di antara kamu dengan yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi. Dan di antara kalian apakah suka memakan daging sesama teman kalian atau sesama saudara kalian? Ayyakula lahma akhihi maitan, yang sudah bangkai, daging saudaranya yang bangkai atau sudah mati. Fakarihtumuhu, maka kamu pun membencinya. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Dan bertakwalah kepada Allah, bahwasanya sesungguhnya Allah Maha menerima taubat atau suka dengan orang-orang bertaubat, lagi Maha penyayang. Selanjutnya ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum. Wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, bahwasanya kami telah menciptakan kalian antara laki-laki dan juga perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan juga sudah kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku dan juga bersuku-suku. Lita'arafu, untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, bahwasanya sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa kepada Allah, yang dimana di antara kalian. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Di sini ada beberapa maksud, beberapa kandungan serta ada poin-poin yang bisa kita ambil dari tafsiran ayat ke-10 ini, yang mana surah Al-Hujurat ayat 12 dan juga ayat 13. Yang mana maksud dari ayat 12 ini ialah ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Allah, jauhilah sejauh-jauhnya prasangka buruk atau suuzon kepada temanmu, kepada saudara, kepada kerabat atau siapapun lah itu orangnya. Jauhi suuzon tersebut atau prasangka buruk tersebut terhadapnya. Inna ba'dadh-dhanni ismun ismun, bahwasanya prasangka buruk terhadap seseorang itu ialah dosa. Ismun wala tajassasu, dan janganlah kamu mengamatinya. Maksudnya yaitu saking prasangka buruknya kita terhadap seseorang ini, maka janganlah kita sampai-sampai mengamatinya, memata-matainya, melihatnya atau memperhatikannya secara terus-menerus sehingga kita selalu melakukan atau memikirkan tentang dirinya dengan keadaan hal-hal yang buruk. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan juga janganlah kamu menggunjing, menggibahi atau membicarainya dari belakang di antara kamu dengan sesama yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi, apakah di antara kalian itu suka memakan daging saudaranya yang sudah bangkai, memakan daging saudaranya yang sudah menjadi mayit, yang sudah tidak hidup lagi saudaranya itu? Apakah kalian menyukainya? Itu pertanyaan dari ayat ini. Fakarihtumuhum, maka hendaklah kamu membencinya. Maka dari itu janganlah kita sekali untuk menggibah, menggosip istilah sekarangnya, ataupun menggunjing serta bersangka buruk terhadap orang tersebut, karena kita tidak tahu amalan apa yang membuat orang tersebut mengantarkan dia ke surga. Mungkin saja dengan hasil gunjingan kita tersebut, pahala kita berpindah ke diri dia
sedangkan dosa dia berpindah ke diri kita, maka disinilah hikmah dari ayat ini, tidak boleh kita menggunjing sesama kita. Innallaha tawwabur rahim, maksudnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat lagi maha penyayang. Kalau kita bertaubat, minta ampun kepada Allah yang telah kita lakukan atau berbuat prasangka buruk terhadap teman kita yang sudah kita sangkakan, itu kita bisa meminta ampun kepada Allah karena Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan dia juga lagi maha penyayang. Di sini maksudnya yaitu ada kalau kita menggunjing seseorang, ada caranya tuh seperti dengan cara yang baik. Nah, di sini dikatakan mengunjing seseorang dengan yang baik, mungkin dari kehebatannya, mungkin dari kepintarannya, mungkin dari kelebihan dia dalam hal-hal yang positif, maka ini dibolehkan. Tapi itu tergantung juga. Kalau kita menggunjing dia dengan hal yang baik, sedangkan membuat diri dia sombong, maka ini tidak boleh. Sedangkan kalau untuk kita memotivasi orang lain, sedangkan dia tidak, orang yang kita gunjing ini tidak ada dampak apa-apa, mungkin dia tidak sombong dan juga dia tidak membuat diri dia bangga, maka ini boleh-boleh saja, karena itu tujuan kita tuh kan positif, jelas ingin memotivasi orang lain dengan kehebatan ataupun kelebihan orang yang kita gunjing tersebut. Terus ayat ke-13, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai orang-orang beriman, bahwasanya kami telah menciptakan kalian dari jenis kelamin laki-laki dan juga perempuan. Dan juga sudah kami jadikan kelompok-kelompok berbangsa-bangsa, bernegara-negara, berdaerah-daerah, dan juga bersuku-suku, berkabilah, lita'arafu, untuk saling mengenal di antara kita satu sama lain. Karena di dalam hadis Nabi juga dikatakan, hadis sahih, man kana yu'minu billahi, maaf saya lupa matan hadisnya, yang intinya itu fal yasil rahimahu, maka innallaha habba ayyubsatalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang orang yang memperluas rezekinya, wa ayyun sa'alahu fi atharihi, dan juga dia ingin memperpanjang umurnya, maka dia harus bersilaturahim atau bersilaturahmi atau menjalin ukhuwah Islamiyah sesama kita. Maksudnya yaitu dari hadis sahih ini ada juga kaitannya dengan ayat 13 surah Al-Hujurat ini. Maksudnya apa? Karena di sini dikatakan tadi lita'arafu, untuk saling mengenal. Untuk saling mengenal otomatis kita harus menjalin ukhuwah Islamiyah serta silaturahim dengan keluarga atau kerabat terdekat. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa kepada Allah. Atqakum, sebaik-baik takwa, itu maksudnya. Innallaha alimun khabir, maksudnya sungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Syaratkan keimanan seseorang, maksudnya yaitu kami telah maksudnya dari ayat 12 ini, ayat 13 ini, ciptakan seseorang yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kita laki-laki dan perempuan di sini juga ada kaitannya dengan ayat ini. Maksudnya yaitu di dalam
Menjalin ukhuwah Islamiyah antara laki-laki dan perempuan itu boleh-boleh saja, tetapi harus menjaga batasan antara satu sama yang lain. Menjaga ikhtilat, apalagi sampai jatuh perzinaan. Nah, ini yang tidak boleh kita kerjakan dan ini yang harus kita hindari di dalam keseharian ataupun di dalam kehidupan kita. Karena dalam Al-Quran juga dikatakan, Az-zaniyatu waz-zani fajliduhuma mi'ata jaldah. Berzina laki-laki dan juga perempuan, mi'ata jaldah, maka cambuklah dia sebanyak 100 kali karena dia sudah berzina. Karena sangat bahaya zina ini. Makanya di dalam menjaga hubungan ukhuwah Islamiyah itu sekedarnya saja, sewajarnya saja. Mungkin kalau kita pengen pergi bersilaturahim, menjalin ukhuwah Islamiyah, maka usahakan jangan berdua-duaan. Bukan jangan usahakan, harus tidak berdua-duaan. Kita seharusnya membawa teman kita satu orang ataupun dia juga membawa temannya satu orang untuk menjaga kita dari bahayanya fitnah zina ini. Maka dari itu kesimpulan tafsir dari ayat ke-10 ini, yang pertama dari ayat ke-12, bahwasanya kita harus menjauhi prasangka buruk terhadap siapapun itu orangnya. Karena kita tidak tahu apa yang sudah dikerjakannya untuk kita, dan juga kita tidak tahu apa yang sudah dikerjakannya atau ibadah yang sudah dilakukannya untuk pribadi dia dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu ayat ke-13, yang mana kandungannya kita tidak boleh diskriminasi, tidak boleh menghina satu sama lain, dan juga tidak boleh mencaci atau memaki saudara kita, baik itu yang laki-laki ataupun yang perempuan. Karena sudah dikatakan oleh Allah, Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan juga perempuan. Dan juga kami telah menjadikan kalian bagian-bagian dari daerah-daerah, negara-negara, bangsa-bangsa, dan juga bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Makanya di sini dikatakan, Inna akramakum, sesungguhnya orang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Baik, mungkin hanya itu sekian penjelasan materi ke-10 dari saya. Mungkin banyak-banyak mau izin undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.